Sebenarnya banyak kata sakti yang bisa kita gunain. Akan tetapi itu semua tergantung dari keadaan kita. Kalau pasangan sudah cinta mati dan takut kehilangan, akan lebih banyak banget kata sakti yang bisa digunain ya. Tapi kalau sebaliknya, maka kita yang akan lebih sering mendapatkan serangan dengan kata-kata sakti darinya. Kalau sudah berbicara soal cinta, apa aja bisa dilakuin. Bukan hanya tindakan-tindakan saja yang bisa membuat si dia tidak berkutik, tapi kata-kata juga bisa. Kalau cuma satu kata I love you ya, atau sejenisnya, sebenarnya biasa aja. Itu nggak begitu ampuh untuk merubah keadaan sebenarnya. Kesannya sudah biasa dan hanya bersifat kayak menenangkan doang gitu. Tapi walaupun begitu, tetap bersifat wajib ya. Dan pada beberapa keadaan bisa juga menjadi sebuah kata yang sakti. Tergantung dari cara dan keadaan saat menyampaikan. Jadi sebenarnya ada kata-kata sakti lain yang mungkin pernah lu ucapkan pada pasangan. Bukan mungkin lagi ya, tapi hampir semua orang menggunakannya. Tapi kata-kata sakti ini bisa juga bersifat manipulatif yang akan meruntuhkan logika. Penasaran? So dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga gak punya duit ya. Kata sakti yang bakal gue sampein ke kalian dalam video kali ini bersifat substansial ya. Bisa jadi positif, bisa juga jadi negatif, tergantung variabel di belakangnya. Kata sakti yang pertama yang bisa meruntuhkan logika adalah kamu tidak percaya lagi sama aku. Wow. Kalau udah dapat kata ini, biasanya pasangan gak lagi bisa berkutik bro. Dia akan secara terpaksa mengakui kalau sebenarnya dia udah percaya, meskipun sebenarnya masih ada keraguan di dalam dirinya. Kalau tidak melakukan itu, biasanya mereka bakal nyari alasan lain yang sebenarnya menunjukkan rasa tidak percaya. Tapi itu secara tidak langsung ya, sehingga akan lebih bisa diterima dan bisa membuat suasana lebih hangat. Dan ini juga sering banget diucapin sama cewek ya. Terus kata sakti yang kedua yang cenderung lebih banyak diucapkan sama cewek adalah kamu cinta sama aku gak sih? Hati-hati ini bisa meruntuhkan logika juga, tapi bisa bersifat positif juga. Jadi ini adalah salah satu rangkaian kata sakti yang sering diucapin. Biasanya digunakan saat kondisi sedang terdesak dan tidak ada jalan lain untuk mengatasinya. Misalnya nih, saat punya keinginan tapi nggak dituruti pasangan. Nah, kita pakai tuh kata-kata itu. Besar kemungkinan bisa lebih membuat pasangan mengerti seberapa ingin kita terhadap permintaan itu. Kata sakti yang satu ini biasanya tuh akan ampuh kalau diucapkan saat kondisi keduanya imbang. Dan si pengucap nih melakukannya dalam kondisi marah atau kecewa. Terus kata sakti yang ketiga, demi kamu. Ini bisa juga cenderungnya ke cowok, bisa juga cenderungnya ke cewek. Lagi-lagi ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Tergantung dalam kondisi apa dan kalian menggunakannya untuk apa. Kalau sudah menggunakan kata ini, biasanya pasangan akan lebih merasa sedang diperjuangkan. Dalam hati kecil akan merasa sangat menghargai perjuangan yang akan dilakukan. Kalaupun nggak menanggapi juga nih, sebenarnya itu berdasarkan kekuatan posisi atau dari kebiasaan aja. Tapi orang yang tetap apa adanya dalam cinta akan menunjukkan sikap menghormati jika mendapatkan kata seperti itu dari pasangannya. Terus yang keempat, kata sumpah atau sejenisnya lah. Menggunakan kata sumpah nih dalam sebuah hubungan ya, atau sejenisnya hingga bawa nama Tuhan ya, ini udah nggak asing lagi ya bagi kalian di luar sana yang berpacaran atau yang sudah menjadi suami istri.
Nah, itu juga bisa menjadi kata sakti yang jadi andalan gitu loh bro. Ini biasanya dilakukan untuk benar-benar meyakinkan pasangan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kalian menggunakan ini, pasangan kemungkinan bisa lebih percaya. Tapi karena rasa kecewa mungkin butuh waktu bro. Dan seandainya sudah tidak ada kata maaf, bisa aja ini terjadi karena pasangan ingin mengambil kesempatan pergi atau hilang tanpa harus menjadi pihak yang disalahkan. Jadi dia sengaja ngelakuin itu. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada pikiran untuk berhenti, tapi bingung mencari alasan agar tidak menjadi pihak yang disalahkan. Nah, gue rasa itu aja udah cukup ya. Dan kalian juga harus bijak menggunakan beberapa kata-kata sakti yang udah gue sebutin tadi. Mungkin lu ada nih kata sakti lain yang pernah lu gunakan. Coba komen deh di bawah. Sebenarnya banyak kata sakti yang bisa kita gunain. Akan tetapi itu semua tergantung dari keadaan kita. Kalau pasangan sudah cinta mati dan takut kehilangan, akan lebih banyak banget kata sakti yang bisa digunain ya. Tapi kalau sebaliknya, maka kita yang akan lebih sering mendapatkan serangan dengan kata-kata sakti darinya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.